Halo, selamat siang semuanya. Siang, 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 Mas Sudirini bahagia. Kurang semangat. Selamat siang semuanya. Siang, 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 Mas Sudirini bahagia. Oke, baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, makin semangat, lebih semangat, luar biasa. Baik, mengawali tahun ya, di tahun baru ini ya, tahun 2023. Semangatnya harus baru, mubarak. Jangan sampai kebakar ya. Mubarak boleh. Ya. Baik. Oke, yang hadir hari ini. Semua hadir. Ya. Bagaimana perasaannya hari ini? Senang. Senang. Karena tadi dapat nasi. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, pembelajaran hari ini, saya akan mengajak kalian untuk berdoa dulu ya, memulai pembelajaran. Yang memimpin doa kelasnya, oke, Ria, siap. Boleh berdiri dulu kita berdoa. Sebelum kita mulai kegiatan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa sesuai. Oke, terima kasih Ria sudah memimpin doanya. Kita sitting silent dulu, ya silakan berdiri dulu, memberi refresh pikiran kegiatan hari ini di tahun yang baru juga, supaya nanti depannya kita terus diberikan napas oleh Tuhan dan kesehatan mental ataupun juga fisik. Ya. Dan napasnya dan keamanan. Oke. Semangat hari ini. Oke, bagus. Yes. Oke. Adapun pembelajaran hari ini ya, terkait dengan pembelajaran. Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari nah sekarang kita akan membahas mengenai latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Ada yang tahu apa itu rempah-rempah? Ini kan kalian anak kuliner nih. Yang bisa digunakan untuk membuat suatu masakan dan memberikan cita rasa dan aroma. Oke, bagus. Contoh rempah-rempah apa sih yang kalian tuh masak? Apa? Silakan. Cengkeh. Kayu Iya. manis. Kayu manis. Apa lagi? Tumbar. Ketumbar. Nah, oke. Jadi rempah-rempah semua tahu kan, ini kuliner masakan atau rempah-rempah ya. Walaupun sekarang rempah-rempahnya ada semua kemasan sasetnya. Ya. Oke. Nah, kalau kalian lihat ya, nah ini bendera-bendera, ini bendera ada bendera Spanyol, ada bendera Portugal, ya kan. Nah, ini bendera-bendera ini adalah Indonesia ataupun pernah datang ke Indonesia. Ya, ini bendera bangsa-bangsa Barat. Oke, bangsa-bangsa Barat yang pernah menjajah Indonesia itu negara apa saja? Kali? Spanyol. Ya? Inggris. Oke, nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini ya dimana tujuannya adalah supaya kalian lebih peka terhadap apa sih tujuan datangnya bangsa Barat ke Indonesia. Kok mereka jauh-jauh dari belahan barat sampai ke dunia timur, jauh-jauh datang ke sini. Apa sih tujuannya mereka? Nah, itu yang akan kalian saya ajak memecahkan permasalahan. Ya, pun nanti kita akan menggunakan pembelajaran problem based learning. Jadi kalian mencari permasalahan, bukan mencari masalah. Kalau mencari masalah, nampaknya dan di jalannya ini masalah. Ya. Nah, sekarang untuk tujuan pembelajaran seperti yang saya sampaikan tadi. Ya. Oke, nah ini peta konsepnya. Ya, jadi kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Yang pertama adalah bagaimana latar kedatangan bangsa Barat ke Indonesia yang akan saya jabarkan dalam sebuah video. Terus penjelajahan samudra dan sampai terakhir masuknya bangsa Barat ke Indonesia. Ya. Oke, nah sekarang saya akan kasih sebuah video. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di pelabuhan Banten pada tahun 1596. Yang pertama adalah adanya keinginan mencari kekayaan.
Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia. Faktor yang keempat adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, ditemukannya mesiu untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. Nah, itu tadi bagaimana latar belakang penjelajahan samudra atau penjelajahan bahasa Barat Indonesia. Ya, video tadi ya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya berikan kepada kalian sebelum nanti kita mencari permasalahan. Ya, oke, yang pertama, bagaimana latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia? Oke, ada yang tahu? Kadang-kadang. Ya. Tadi bertanya tentang bagaimana latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia yang dari awal dijajah oleh bangsa Barat seperti Portugal, Spanyol, dan lainnya. Kedatangan mereka tidak lain sebagai satu, mendapatkan keinginan mencapai kekayaan, dan keinginan untuk mencapai kejayaan. Yang ketiga, untuk menyebarkan agama. Oke, bagus. Ya. Oke, terima kasih. Untuk apa sih rempah-rempah itu oleh bangsa Barat? Oke, lihat. Karena pada masa itu rempah-rempah itu bisa dibilang seharga dengan emas, setara dengan emas, lalu bisa digunakan untuk melengkapi bahan makanan dan juga digunakan untuk obat-obatan. Oke, terima kasih ya. Oke, yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan gold. Gospel, Yayu. Menyebarkan agama Kristen. Menyebarkan agama Kristen. Jadi Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris mereka berlomba-lomba. Ya, mereka berlomba-lomba mencari tanah jajahan. Banyak tanah jajahan yang mereka punya, semakin dianggap mereka adalah negara yang jaya, negara yang kaya. Ya, oke. Dari asesmen awal tersebut itu menunjukkan bahwa kalian sudah menyimak dan memahami bagaimana latar belakang manusia ataupun kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Nah, sekarang saya akan mengajak kalian untuk membentuk kelompok, ya, dan kalian mencari bagaimana sih empat negara yang pernah datang ke Indonesia itu, bagaimana latar belakang ataupun tujuan mereka datang ke Indonesia. Ya, sesuai dengan LKPD yang di depan. Saya ajak kalian untuk membuat kelompok, masing-masing kelompok itu jumlahnya 5 orang. Ya, masing-masing kelompok akan mendapatkan masing-masing negara yang akan dicari. Ya, itu ada Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. 4. Apa yang kalian cari? Nah, nanti kalian akan berkelompok mencari sebuah permasalahan dan mendiskusikan, yaitu pertama profil negaranya, yang kedua awal kedatangan, yang ketiga tujuan kedatangan. Nah, dari sana kalian nanti menyimpulkan bahwa mereka jauh-jauh datang ke sini. Ya, ibaratnya Indonesia ini seperti cewek. Kalau cewek banyak yang menarik, nanti cewek ini gimana? Cantik, cantik, seksi, kaya. Indonesia kaya nggak? Kaya. Indonesia ini Indomaretnya dunia. Apa yang kalian cari ada. Ya. Nah, sekarang saya ingin kalian untuk membuat kelompok. Ya, silakan membentuk kelompok. Tapi sebelum membentuk kelompok, kita explain dulu ya. Oke, kalau saya bilang ini gajah, manusia, semut, manusia kesemutan. Makhluk hidup. Ya. Manusia, semut, manusia, gajah, makhluk hidup. Manusia. Manusia, semut, gajah, manusia kesemutan. Ya. Udah bagus kan? Nah,
Oke, sekarang silakan kalian membentuk kelompok. Oke, silakan kalian diskusikan. Nah, silakan kalian membuat melalui media Canva ataupun apapun yang melalui PowerPoint juga bisa, ya apapun yang kalian. Nanti setelah selesai diskusi, saya akan ajak kalian untuk presentasi. Ya, oke, silakan. Oke, sekarang kita akan melakukan presentasi dari hasil diskusi dan apa yang sudah kalian dapatkan. Ya, saya akan untuk presentasi. Silakan yang kelompoknya Aulia untuk presentasi, yang lainnya silakan menyiapkan pertanyaan yang sesuai dengan temanya, jangan pertanyaannya di luar tema. Oke, silakan maju ke depan. Selamat siang teman-teman. Siap. Jadi kami di sini akan membahas mengenai masuknya negara Inggris ke Indonesia. Oke, jadi saya akan menjelaskan mengenai profil negara Inggris. Inggris atau dalam bahasa Inggrisnya itu England merupakan salah satu negara konstitusi dan Britania Raya. Nah, negara Inggris ini berbatasan dengan Skotlandia di bagian utaranya, berbatasan dengan Wales di sebelah barat, Laut Irlandia di sebelah barat laut. Ya. Nah, nama Inggris ini berasal dari kata England dalam bahasa Inggris kuno yang berarti tanah Inggris. Jadi selanjutnya kita akan membahas kedatangan Inggris ke Indonesia. Jadi Inggris datang ke Indonesia pada tahun 1602 di daerah Banten di bawah pimpinan Sir James Leicester. Guna membentuk hubungan bilateral, Sultan Banten pun menyambut dengan baik dan memberi izin kepada Inggris untuk mendirikan kantor dagang di wilayahnya. Memasuki tahun 1604 Masehi, Inggris telah berhasil membentuk kantor dagang di Ambon, Makassar, Jepara, dan Jayakarta. Akan tetapi, Inggris tidak dapat menanamkan monopoli perdagangan di Indonesia seperti halnya Belanda. Lalu, setelah Portugis berhasil sampai di Maluku dan mengamankan hubungan dengan penduduk setempat, perdagangan rempah-rempah semakin meluas. Dalam waktu singkat, Lisabon, ibu kota Portugis, berkembang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di Eropa Barat. Meski Inggris dapat memperoleh rempah-rempah di Lisabon dengan mudah dan relatif murah, hal ini tidak dapat menyurutkan niatnya untuk berlayar ke Indonesia. Seperti bangsa Eropa lainnya, tujuan kedatangan bahasa Inggris ke Indonesia adalah mencari negeri penghasil rempah-rempah. Bahkan Inggris tersingkir secara perlahan akibat kekuatan militer dan kemampuan Belanda mempengaruhi penguasa setempat. Kendati demikian, Inggris tidak menyerah begitu saja dan kesabarannya pun terbayar. Pasalnya, memasuki abad ke-18, para pedagang Inggris banyak melakukan perdagangan di Indonesia. Jadi itu dia profil negara Inggris. Mungkin teman-teman ada pertanyaan? Saya ingin bertanya untuk Bapak dia, apa maksud dari kedatangan Inggris ke Indonesia? Apakah hanya sekedar mencari rempah-rempah saja? Ya, baik, pertanyaan yang bagus. Jadi tujuan lain dari bangsa Inggris datang ke Indonesia selain untuk gold atau mencari kekayaan, yaitu untuk mengembangkan fungsi perdagangannya, yaitu EIC atau East India Company di Indonesia. Apakah bisa diterima? Baik, saya diterima. Terima kasih banyak. Baik, apabila sudah tidak ada yang bertanya lagi, saya akan menutup presentasi ini. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan selamat siang. Yang sudah kalian lakukan tadi, ya. Nah, sekarang dari permasalahan yang sudah dibuat dan dipresentasikan oleh semua kelompok, nah, kita akan merefleksi sekarang apa yang kita bisa ambil dari materi hari ini terkait dengan kedatangan bangsa Barat ke Indonesia dengan tujuannya mereka mencari rempah-rempah dan sebagainya. Oke, siapa yang mau merefleksi ataupun menimbulkan materi yang sudah kita diskusikan hari ini? Baiklah, kesimpulannya yang saya dapat dari pembelajaran hari ini, di mana
bahwasanya ternyata negara kita ini memiliki segudang rempah-rempah yang sangat berharga bagi negara-negara di luar, bahkan belum tentu negara-negara di Eropa itu memiliki rempah-rempah yang kita miliki. Jadi pesannya yaitu kita harus bisa lebih memaksimalkan sumber daya manusianya untuk mengolah rempah-rempah tersebut menjadi sesuatu barang yang bisa bernilai mahal lah bagi negara-negara Eropa dan bisa meningkatkan ekonomi Indonesia. Terima kasih Wisna. Ya, tadi sudah menyampaikan bahwa negara kita kaya sangat kaya akan rempah-rempah, ya, sehingga banyak negara-negara Eropa khususnya datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah yang dimiliki Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain. Nah, itu menandakan bahwa berapa kayanya negara kita, ya, berapa kayanya negara kita sehingga negara kita menjadi tujuan jajahan dari negara-negara asing. Nah, seandainya kalau kita mengelola kekayaan kita di masa sekarang, ya, dengan meningkatkan sumber daya manusia yang kita miliki, maka saya kita bisa menjadi negara yang kaya di dunia. Ya, karena apa? Sumber daya alam sudah kita miliki kan? Sudah. Mau nggak lagi diambil oleh bangsa asing? Nah, terus tugas kita sekarang apa? Menjaga dan melestarikan dan juga mengolah sendiri, jangan sampai diolah oleh negara lain. Jangan sampai kita dijajah lagi karena sumber daya alam yang kita miliki jika tidak bisa mengelola, maka negara asing yang mengelola. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ya, untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas mengenai kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat di Indonesia. Baik, tadi kita awali kegiatan dengan doa. Ya, kita akhiri sekarang dengan doa. Ya, kita akhiri dengan doa supaya nanti kita pulang diberikan keselamatan dan kembali berkumpul besok dengan keadaan yang sehat jasmani dan rohani. Ya, baik. Mungkin doa dua bahasnya. Sebelum kita mulai kegiatan, mari kita berdoa. Berdoa supaya kegiatan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa